Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prabowo Fauzi, kelas B dengan NIM 18330062 akan menjelaskan mengenai instalasi CentOS versi 7. Ini jam 2.19 ya. Bisa dilihat. Saya belum tidur. Ini langsung kondisi dimana CentOS sudah diinstal pada VMware. Untuk aplikasi yang digunakan untuk virtual ya VMware Workstation, bukan pakai Oracle yang VirtualBox. Itu sama saja, cuma karena terbiasa dengan VMware jadi saya pakai VMware. Nah, ini awal untuk instalasi CentOS. Memilih bahasa ya tadi dan jenis keyboard. Untuk waktunya kita berubah jadi Jakarta. Ini bakal panjang ya karena sampai 1 jam. Sebenarnya prosesnya itu cepat, cuma karena ada error jadi harus diperhatikan, cari referensi, memperbaiki. Nah, itu jadi memakan waktu cukup panjang. Nah, ini milih harddisknya ya. Harddisknya dibuat 5 GB di tempat saya. Ini Ethernetnya dinyalakan sehingga dapat IP dynamic. Itu dari VMware-nya memberikan IP 253. Ini memberikan password untuk root ya. Dibuat admin 123 saya. Ini membuat user baru. Nah, itu dengan NIM dibuat menjadi administrator sekaligus menambahkan passwordnya. Passwordnya disamakan aja menjadi admin 123. Advance lewat saja. Lanjut menunggu instalasi. Biar mempercepat langsung saya skip. Untuk ini hasil akhirnya. Nanti dia minta reboot. Proses memasuki booting ke CentOS. Nah, itu ada grup loader. Langsung masuk ke CentOS-nya aja yang atas. Nah, ini langsung masuk login ya. Loginnya menggunakan user yang dibuat tadi, yaitu menggunakan NIM, passwordnya admin 123.
Ini cuma ngatur resolusi ya biar bisa penuh tampilannya. Ini bakal kayak podcast ya, ini 1 jam ngomongin instalasi. Wah, nah ini mau cek kondisi Ethernet, karena terkadang kalau belum dinyalakan yang tadi itu yang untuk menerima DHCP, nah itu belum di on kan internetnya dalam kondisi disconnected. Nah ini saya itu aja mengecek aja kondisi Ethernetnya seperti apa. Ini mengecek kondisi internetnya. Ini butuh internet karena nanti untuk instalasi aplikasi-aplikasi yang ada di CentOS itu butuh internet koneksi. Ya, seperti instalasi LAM itu, Apache web server membutuhkan internet. Nah, ini langsung dilanjutkan dengan instalasi web server ya, HTTPD. Nah, itu masuk dulu ke super user sudo passwordnya tadi kan sama ya, admin 123. Nah, baru bisa instalasi aplikasi. Kalau di CentOS itu pakainya Yum. Kalau di Ubuntu pakainya apt install ya, apt. Ini untuk instalasi. Sebenarnya paketnya nggak ada yang besar ya, mentok paling 33 MB. Jadi ya, internetnya nggak butuh, kuotanya nggak butuh banyak-banyak banget. Itulah mengapa space-nya 5 GB aja sebenarnya cukup. Ambil nyetel musik nih, ngantuk. Nah itu untuk meyakinkan aja, langsung yes aja instalasi. Jadi dia akan kasih tahu berapa besar paket yang di download. Jadi kalau misalnya kuotanya tipis itu bisa di no. Nah itu untuk cek ya, cek HTTPD nya sudah jalan atau belum. Nah itu ada tulisan aktif atau running, itu berarti sudah jalan. Nah, ini cuma ngecek IP nya saja. Kenapa sih itu mau pakai cek IP? Karena saya biasanya untuk config bukan server ya, Linux itu saya lebih suka pakai apa itu namanya, putih. Jadi yang menghubungkan antara Windows luar dengan
Debian lagi. CentOS server itu menggunakan PuTTY. Jadi PuTTY itu semacam remote. Ini oh iya, itu IP-nya sebenarnya juga untuk ngecek si web server Apache-nya. Tadi kan dibuka melalui browser ya. Itu jadi bisa dilihat kalau servisnya si Apache sudah jalan. Tadi buktinya dengan membuka IP address di browser klien. Kemana kayak gitu. Nah, ini instalasi MariaDB server itu untuk MySQL. Kalau di biasanya kita dengar itu MySQL. Nah, itu 33 MB. Yang besar itu di sini. Ya, kita ketahui MySQL server itu untuk database ya. Kalau misalnya MySQL-nya nggak ada, database-nya ya nggak, tempat simpannya nggak ada. Saya skip ini langsung lihat udah selesai ya, ini komplit ya instalasinya. Nah, ini langsung sistem sistem CTL ya. Nah, itu servisnya dijalankan, servis MariaDB-nya. Lalu yang sistem CTL itu untuk sistem CTL itu yang benar untuk menjalankan si aplikasi MariaDB-nya. Nah, itu ada MySQL Secure Installation ya. Itu untuk instalasi si MySQL atau MariaDB-nya yang lebih ada panduannya. Jadi nanti pas instalasi bakal dipandu apa saja yang dibuka. Nah, seperti itu. Apakah mau dihapus anonymous user? Nah, itu jadi kayak semacam dipandu kita untuk instalasinya si MySQL. Nah, itu ya lah, bahasa Inggris itu bisa dipahami sendiri ya. Nah, ini dijalankan lagi ya, di restart ya sebenarnya. Jadi setelah di setting itu harus di restart untuk mengapply apa-apa saja yang sudah dikonfigurasi. Ini ya, untuk uji coba si MySQL, masuk ke root min p untuk passwordnya. Nah, itu passwordnya sama admin 123. Itu udah bisa dilihat tadi kalau sudah masuk ke MySQL, tapi langsung keluar saja, exit. Nah, ini untuk selanjutnya adalah instalasi PHP 5 nanti yang terinstall.
ya 6 MB kecil. Yang paling besar yang tadi itu 33 MB. Oh ini tadi ngecek film ya, filmnya CentOS. V itu editornya si CentOS. Kalau biasanya di Ubuntu pakai Nano, kita pakai CentOS. CentOS pakai V. Nah ini saya untuk koneksi ke server menggunakan putih seperti ini tampilannya. Masuknya menggunakan IP si tadi itu yang networknya tuh 253.133. Portnya port SSH ya 22. Sebenarnya ini kalau misalnya hafal ya hafal nih ini cepet kok sebenarnya tuh konfigurasi jaringan web server ini. Cuman ya belum ada semacam kayak firewall, masih banyak yang belum. Jadi kita hanya sekedar upload apa yang ada di web kita, jadi ngehosting ke localhost gitu. Cepat sebenarnya. Ini login menggunakan root, login melalui putih ya. Selain itu enaknya pakai putih itu bisa kopas ya dari Windows itu. Misalnya ada sintak panjang, kita bisa kopas. Ini gagal. Jadi recordernya nggak capture si putih. Saya ulangi lagi. Iya, ini biar kelihatan. Kalau misalnya masuk ke root langsung nanti nggak kelihatan ya kalau ada NIM-nya ya. Jadi ngakalinnya saya masuk ke akun yang dibikin tadi, yang ada NIM-nya, lalu masuk ke root. Nanti kan hasilnya rootnya digunakan oleh akun user tersebut. Nanti kelihatan user yang pakai root itu siapa. Nah ini tadi apa ya itu? Oh PHP, ngecek PHP version. Nah itu lihat 5.4.16 yaitu PHP versi 5. Maaf ini pelan-pelan, saya juga bosan lihat saya sendiri. Ini buka PHP MyAdmin masih belum bisa ya, karena belum diinstal PHP MyAdmin-nya.
Jadi harus diinstal dulu baru bisa dibuka. Nggak usah pakai sudo nggak apa-apa. Nah itu Apple rilis. Apple itu semacam package ya, kayak kalau kemarin ada namanya apa gitu, tempatnya Pak Oke. Itu nanti package-nya yang menyediakan si PHP My Admin. Nah ini namanya. Itu udah instalasi PHP My Admin. Nah kalau di Ubuntu itu Tassel, namanya Tassel. Oh ternyata ini, oh downloadnya cuma 11 sama ekstraknya terus 9 MB. Tassel itu sama ya kayak si apa tadi namanya, Apple downloading lagi untuk PHP My Admin. Apa itu, langsung yes saja oh ya. Nah, sudah selesai instalasi PHP My Admin. Nah, sudah selesai, apakah langsung bisa? Mari kita lihat. Nggak usah pakai sudo, nggak apa ya, langsung saja karena sudah jadi super user. Ini HTTPD bang, HTTPD service di restart. Jadi web servernya di restart biar aplikasinya yang sudah diinstal tadi terapply. Jadi emang harus di restart service-nya. Masih belum bisa, forbidden ya. Jadi sebenarnya itu udah ada, cuma belum di allow ya service-nya. Nah ini untuk konfigurasi ada di etc httpd conf php my admin conf. Jadi ini untuk konfigurasi si PHP My Admin. Sini harus ada yang di allow agar bisa diakses dari luar PHP My Admin. Jadi kan ini si siapa nih, ini kan aksesnya pakai Windows ya. Windowsnya ini kan jadi semacam apa ya, jadi klien ya, klien. Walaupun sebenarnya itu yang kasih internet malah si Windows, tapi ya dianggapnya kan jaringan luar. Nah itu jadi harus di enable dulu. Ini setiap konfigurasi config sebaiknya membuat backupan dulu dengan cara membuat copy CP. Nah itu filenya terserah. Kalau saya biasanya pakai, ya tutorial juga bilangnya gitu sih, .bak untuk backup. Nah itu untuk editnya harus
pencet I dulu, insert. Jadi setiap ngedit pencet I, baru ngetik, pencet I, ngetik. Ini diisi apa ya? Require grand, all grand. Nah, all granted, grand. IP-nya diisi dengan IP itu ya, IP yang didapat dari DHCP itu ya, IP-nya yang dibuat akses putihnya juga itu kan IP-nya itu. Sama di bawahnya juga ditambahkan. Jadi menambahkan 3 bagian yang kedua, nanti bawahnya lagi ada satu lagi. Nah itu IP-nya diganti, terus dikasih grand, require all grand. Itu untuk keluar itu pencet escape, lalu titik 2 W kalau untuk save, write, lalu untuk keluar titik 2 X. Nah ini udah di save ya tadi. Untuk konfigurasinya si PHP admin, jangan lupa di restart lagi. Nah langsung bisa ya, setelah di enable biasanya langsung bisa. Next, login ke PHP admin. Username passwordnya sama kayak di MySQL harusnya, karena itu saling berkesinambungan. Nah ini uji coba dulu, saya memastikan. Saya lupa ini passwordnya admin 123, admin 123. Masuk, bisa ya masuk ke PHP admin. Jadi yang sudah terlaksana itu tadi ada Apache 2 ya. Apache itu tadi yang installnya pakai HTTPD. Selanjutnya ada PHP 5, lalu PHP admin. MariaDB nya untuk MySQL. Nah itu VSFTPD. Nah itu untuk file transfer. Kenapa sih pakai VSFTPD? Itu kan buat transmisi upload file yang ada di lokal menuju ke server. Ya kan ini kan karena bukan GUI yang tinggal copy paste ya, bisa buka browser download lewat WA gitu ya, nggak bisa. Jadi ini caranya, salah satu caranya menggunakan file transfer. Kita nanti jadi antara ini itu ya, ngopi config-nya ini udah selesai misalnya. Jadi nanti antara Windows dengan
si CentOS itu ada perantara seperti putih ini, cuma fungsinya bukan remote melainkan tempat sharing folder gitu. Jadi nanti bisa copy pak, ya drag and drop lah. Nah ini ada yang harus di enable dulu. Jadi si settingannya VSFTPD ini sebenarnya tuh udah ada ya, udah ada opsi-opsinya. Opsinya dia tuh ditutup menggunakan pagar, bisa jadi komentar. Nah itu untuk mengenable itu harus dihilangin pagarnya, sama ada beberapa yang harus diganti yes or no nya, enable terutama tadi. Nah ini setelah konfigurasi langsung itu ya, di enable service-nya si VSFTPD. Itu sistem CTL enable itu biar si aplikasi VSFTPD itu jalan sewaktu kita nyalakan atau booting CentOS-nya. Jadi kalau misalnya nggak dibikin enable itu nggak bakal jalan, harus manual jalanin dulu gitu. Sistem CTL start. Jadi kalau di enable kan langsung jalan di awal. Jadi startup. Ini menambahkan user, bikin user FTP, user add. Nah saya bikin FTP name saya, lalu passwordnya, nah itu mungkin passwordnya FTP 123. set sebul bolehan, iya kan, bol min p besar tfp home dir on. Set sebul itu memberikan privilege semacam apa ya, set SE itu kan keamanannya ya, keamanan. Baca saya tadi itu SE itu semacam keamanan kayak firewall ya di Windows itu. Jadi harus di enable dulu. Nah itu memberikan grant access itu lewat set sebul itu. Itu anonymous enable. Tadi kan awalnya no, lalu di yes, lalu di no lagi, lalu anonymous itu. Saya belum begitu itu tahu ya yang apa harus di enable dulu, di yes dulu maksudnya. Itu ada settingan yang harus dibuka ya, itu anonymous itu biar bisa upload, biar bisa write atau apa ya, misalnya kita ada file terus diedit, nah itu write ya, upload itu sama aja sih, bisa upload juga. Kalau edit itu juga sebenarnya diedit terus diupload lagi, apakah beda? Sekarang belum mendalami lagi tuh. Ini sudah setengah perjalanan kita, sudah panjang sepertinya 35 menit. SE apa ya panjangnya? SE Linux itu modul keamanan. Nah, terus untuk bukanya pakai set sebul bol.
Ayo, ngapain diam aja? Saya, oh iya diam aja lah. Mikir ya, biasanya mikir. Kebanyakan mikir. Atau nambah local time. Oh ya, dipakai time lokal ya dari server ya. Sudah ya, diedit tadi. Seperti biasa di restart lagi si HTTP VSF TPD. Baterainya nggak habis tuh. Nambah. Menang-menang. Oh itu buka FileZilla ya. Untuk FTP itu salah satu aplikasi untuk menjalankan FTP. Sebenarnya pakai browser bisa. Browser cuma buat lihat sih sebenarnya, lihat. Nggak bisa upload. Nah itu pakai FileZilla. Ada juga aplikasi lain itu pakai WinSCP. Saya karena sudah install FileZilla jadi lanjut pakai FileZilla. Untuk hostnya itu seperti itu alamatnya. Jadi ada FTP-nya di awal, baru dimasukkan IP-nya. IP-nya sama kayak yang tadi. Oh itu salah, itu 253 seharusnya. Username-nya tadi yang user add itu. Dan name, FTP name. Password-nya tadi 123 FTP 123. Portnya nggak usah diisi, nggak apa-apa karena di awal itu sudah menambahkan FTP. Dia otomatis membaca kondisi itu salah ya karena IP-nya 253. Sebenarnya pengen skip cuma kalau misalnya saya skip ngeditnya kelamaan. Ini juga kalau kepanjangan rendernya kelamaan. Pinter. Nah ini sudah connect ya. Nah itu masuknya ke folder yang sudah disediakan FTP. Tapi kan kita kalau mau buka web, masuk ke web server yang ngupload hosting bukan hosting ya sama aja sih kayak ngopi ke localhost itu kan harus masuk ke Windows ke C terus www itu ya. Nah itu kan kalau di Linux di home bukan di home, maksudnya di rootnya, masuk ke root nanti ke etc www. Nah kalau mau masuk ke situ secara default itu belum dibuka, jadi harus dibuka dulu, dikasih hak akses ke folder tersebut. Jadi itu masih belum bisa ya, kita bisa upload melalui ya lewat FTP itu ke folder FTP. Jadi bisa aja kita upload dulu bundle-nya yang web kita buat, yang sudah kita buat, folder kita yang sudah disediakan, terus kita copy manual melalui si server, melalui CentOS-nya ke folder www bisa sebenarnya. Cuman saya lebih suka copy yang projectnya langsung ke www dan nanti bisa langsung edit kan, efeknya bisa, misalnya ada kode yang salah itu bisa langsung diedit di tempat tersebut. Ini masuk lagi ke putih. Nah ini ngasih akses, nah ini akses untuk ini untuk full access.
akses biar bisa buka yang sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelum maksudnya folder-folder atasnya, walaupun nggak kelihatan filenya, yang penting dia bisa akses ke folder tersebut. Sebenarnya bisa dibuka biar bisa lihat file-filenya gitu, cuma ini kan kita fokusnya ke upload aja ya, jadi mempersingkat waktu dan nggak usah nyeleneh kan, blank C langsung ke to the point, ke www nya. Oh maaf, tadi bukan etc tapi var ya, var www. Nah itu masih belum kebuka ya, walaupun sudah dikasih satu sebul. Sebelum mau kita lihat apa yang saya lakukan. Ini sebagian besar searching ya, karena nggak ada materinya. Ini paling ya cari dari Stack Overflow, idola kita Stack Overflow. Lanjut buka Jarut kah? Jarut lokal usernya dijalankan ya, itu belum dibuka sesuai tutorial. Saya juga belum begitu mendalami lagi. Jadi ada orang yang mengalami permasalahan yang sama, saya ikuti saja orang yang memperbaiki masalah tersebut. Sebenarnya dijelasin sih alasan, cuma ya biar mempersingkat waktu langsung jalankan saja. Ini menambahkan allow readable Jarut ya, yes, biar bisa no bread ya. Nah, seperti biasa kalau mau keluar dari V itu escape, restart service-nya FSF VSFTPD, VS bukan F. Start woi 12-an. Nah bisa. Ya coba kita lihat hasilnya seperti apa. Ketutupan sih. Ketutupan tuh ya. Ini masuk var, masih belum ada ternyata. Belum ada. Connect lagi. Ini saya restart ya FileZilla-nya itu. Saya close, buka lagi. Sabar guys, 15 menit lagi. Langsung skip aja nggak apa-apa, nggak ada adsense, nggak ada apa-apa. Ngantuk juga.
Sudah jam 3. Jam 3 coy. Nah ini kondisi kosong, koneksi lagi ke FTP, masukkan host, username, password lagi. Ini juga nunggu render berapa lama ini. Ya malah nggak mau. Nggak mau. Login incorrect, salah password ya. Katanya salah password. Menang mana? Apa yang dilakukan? Ngapain? Nah, skip saja langsung ke tadi ini ya. Oh, apa itu? Oh, udah masalah password. Ya udah langsung. Setelah benar passwordnya, kan habis di restart ya. Nah itu langsung keluar dalamnya. Ini HTML. Tata suratnya sebenarnya ada yang ke skip deh. Ya, jadi sebenarnya saya udah bikin folder ya, Macdir melalui servernya langsung. Itu membuat folder tata surat. Lanjutnya harusnya tinggal upload aja. Mandek. Nah ini ada kendala, IP-nya nggak mau dibuka. Jadi dibuka IP-nya dari browser klien nggak mau. Itu karena jadi saya ini kan kepotong shutdown ya. Saya shutdown terus buka lagi. Nah untuk fitur si web server si HTTPD itu belum dibuat enable kayak yang tadi saya katakan. Jadi setiap menjalankan aplikasi itu harus start si HTTPD. Nah biar enggak setiap nyalain terus dia start terus, jadi ditambahkan startup. Nah itu dengan cara enable. Itu belum ya, saya tambahkan baru. Nah udah bisa ya HTTP apa C.
Nah, itu buka FTP dari browser sebenarnya bisa user password sama, cuma sayangnya di sini kok nggak tampil apa-apa ya, karena nggak nggak kompatibel atau gimana, cuma harusnya tuh kelihatan subfolder kayak gitu, cuma ini nggak ada sama sekali. Jadi langsung aja lewat FileZilla untuk mempersingkat waktu, karena kita fokusnya kan cuma buat upload saja ya, bukan transmisi seperti download itu. Jadi langsung aja ke FileZilla ya. Apa ini? Sih. Nah ini juga masuk ke PHP admin nggak mau ya, karena PHP admin ini juga belum di enable, jadi harus di enable juga. Tidak pikir ya. Oh bukan si PHP admin, melainkan si MariaDB-nya. Jadi si MySQL-nya itu belum dibuat enable. Jadi mati MySQL-nya. Harus di enable dulu. Nggak mau dia. Jadi mau gimana pun juga nggak mau. Karena si service-nya nggak jalan, belum jalan. Untuk enable si MariaDB, enable start ya, start belum apa, cuma nanti di enable, jangan lupa di enable lah, malah load. Iya ini kayaknya sampai sekarang masih belum di enable ya, pokoknya itu dijalankan dulu karena belum di enable. Sudah masuk SQL. Selanjutnya ya langsung exit aja, masuk ke PHP admin. Jadi kan tadi sudah posting, udah ngupload ke si CentOS ya, tempat webnya si CentOS. Selanjutnya kan udah bikin ya, itu kan sistem web sudah jadi, sudah ada database-nya juga. Itu kan project yang sebelumnya, semester sebelumnya itu sudah disediakan eksportan dari database SQL. Nanti kita tinggal import dari PHP adminnya si CentOS. Nah, ini proses upload, ini belum diupload ya, jadi cuma ngecek aja. Ini proses upload, tinggal drag and drop seperti yang bisa dilihat. Ini baru habis ini impor membuat database baru dulu dengan nama yang sama biar nggak usah setting banyak. Selanjutnya baru di impor. Nih membuat database.
Nah, namanya tata surat ya, project sebelumnya tata surat, DB tata surat. DB persuratan ya itu ya. Nah, ini baru diimpor, kita impor dari database SQL yang sebelumnya. Wah, ini gagal karena kepencet upload lagi. Oke, berhasil. Ini database sudah di-apply. Nah, ini tinggal masuk aja ke tata surat. Tadi kan namanya tata surat. Oh, salah. Oh, itu karena loginnya belum sama. Jadi kan di webnya itu ada koneksi itu ya, koneksi cinta koneksi ke database. Nah, itu harus diedit dulu. Kalau misalnya di PHP adminnya, di MySQL-nya ada passwordnya beda atau username-nya beda, itu harus disesuaikan. Nah, ini masuknya seperti itu ya. Jadi connection tadi kan kosong ya, masih passwordnya habis root, itu password itu diganti jadi admin 123 DB persuratan, sama ya, disamakan biar gampang. Udah tinggal save aja. Nah, ini saat nge-save ini nggak kelihatan ya, di file Zilla-nya itu ada kayak konfirmasi mau diupload. Nah, di situ saya katakan file Zilla itu sebenarnya kalau nge-save itu juga ngupload lagi ya namanya. Nah, apakah sama atau tidak dengan Red Apple sama upload itu sama apa enggak? Saya belum mendalami lagi. Nah, ini sudah bisa admin. Nah, itu admin kan akun ini dari database ya, terbukti sudah bisa masuk. Data-datanya pun juga sudah bisa ditambahkan. Nah, jadi seperti itu penjelasan. Niatnya singkat tapi panjang sampai 1 jam ya, karena banyak errornya di tengah jalan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.